Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Tali' Riyadhus Shalihin wa Ahkiman. Betul. Halaman berapa? 15. Tali' Riyadhus Shalihin wa Ahkiman ma fihi tadfar bis sa'adati wa mala. Tali' telahlah olehmu Riyadhus Shalihin akan kitab namanya Riyadhus Shalihin. Wa ahkiman, dan teguhkanlah olehmu, mantapkan olehmu, hayati olehmu ma fihi, akan apa-apa, yakni hadis-hadis yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Tadfar bis sa'adati, niscaya memperoleh oleh kamu bisa'adati, dengan kebahagiaan, wa'mala, dan amalkan olehmu kitab Riyadhus Shalihin. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara-saudara sekalian, di antara wasiat-wasiat para wali-waliullah supaya kita pengen dapetin kebahagiaan dunia dan akhirat, supaya kita bisa dekat dengan Allah, ada kehampiran dengan pencipta kita, maka kita harus muhafazah ala sunnah, menjaga betul atas sunnah-sunnah daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita hidup mengakrabkan diri dengan ajaran Nabi, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali? Bagaimana kita di dalam hubungan kita pribadi dengan Allah, maupun bagaimana kita hidup bermasyarakat dengan mikro keluarga, tetangga, sampai berbangsa dan bernegara. Maka supaya kita tidak jauh dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang salih pengen hidupnya berada dalam kezuhudan, bagaimana cara mengolah jiwa, bagaimana cara memanage kalbu, bagaimana cara kita menata anggota tubuh kita. Maka kata kiai kita, wis ngaji aja kita Riyadhus Shalihin, jangan kagak kita baca Riyadhus Shalihin. Kalau kita mau potong
kajian tasawuf di sini, lalu kita ngaji Riyadhus Shalihin, dibedah lagi, udah alamat kapan tamatnya kitab kita ini, kan begitu. Maka kita hanya menerangkan judulnya saja. Pada pertemuan majelis ini, apa pentingnya kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin? Mengapa kita harus mengamalkan, menghayati, mengimplementasikan kandungan Riyadhus Shalihin dalam hidup dan kehidupan kita? Apa itu Riyadhus Shalihin? Riyadhus Shalihin adalah satu daripada nama kitab yang dikarang oleh ulama besar mazhab Syafi'i yang menjadi rujukan kitab-kitabnya oleh ulama-ulama sedunia, yakni ada ulama namanya Yahya Ubaid, bukan Yahya bin Syaraf, Yahya bin Syaraf. An-Nawawi, orang kita sebut Imam Nawawi. Jangan sampai salah, ada Imam Nawawi, ada Syekh Nawawi. Kalau Syekh Nawawi ulama Nusantara, ulama kelahiran Indonesia yang tinggal di Mekah sampai wafat di Mekah, sampai kuburannya di Makkah. Itu Nawawi nama orang, Nawawinya nama orang, Syekh Nawawi, kelahiran Tenara, kelahiran Banten. Itu disebut Syekh Nawawi. Gurunya pendiri NU Kiai Hasyim Asy'ari, gurunya Kiai Khalil Bangkalan, gurunya pendiri Muhammadiyah Syekh Ahmad Dahlan, dan masih banyak murid-murid sahabat. Kita nggak terangin Syekh Nawawi, enggak. Yang kita mau terangin Imam Nawawi. Apa itu Imam Nawawi? Imam dari kampung Nawa. Begitu. Imam Nawawi itu kiai dari kampung Nawa. Kalau kita tuh Imam Nawawinya ya nama nisbat, nyontoh nama ulama hebat biar jadi orang hebat di kampung. Kalau Imam Nawawi ulama dari Syria, kampungnya namanya Nawa, dari Damaskus. Semoga kita dikasih rezeki luas, kita ziarah ke Damaskus, ke pengarang kitab Riyadhus Shalihin. Amin ya rabbal alamin. Kaitan dengan ISIS, kuburannya dibom. Emang ISIS mau nggak demen sama ulama, kuburan-kuburan tuh kubahnya hancur, dirapihin lagi sekarang. Imam Nawawi nama aslinya Yahya, abahnya namanya Syaraf, kampungnya Nawa, maka disebut Imam Nawawi.
imam dari kampung Nawa. Begitu maksudnya. Distriknya Hauran, ibu kotanya Damaskus. Imam Nawawi ini lahir bulan Muharram tahun 631 Hijriah, 631, ya kira-kira hampir 800 tahun yang lalu. Imam Nawawi ini hebat, saudara. Ayah bundanya orang hebat. Dari umur 7 tahun sudah bisa ngalamin Lailatul Qadar. Lihat, kamarnya penuh dengan cahaya. Jadi bapaknya dia bingung, ini apa ini kamar gelap kayak begini, banyak lampu terang, ini lampu kagak ada. Abahnya ingat malam 27 Ramadan, wah Lailatul Qadar. Abahnya nggak minta duit, nggak minta emas, minta anaknya biar jadi emas aja, biar jadi ulama besar, diijabah oleh Allah. Maka Imam Nawawi itu ulama besar, ulama besar. Beliau wafat malam Rebo tanggal 24 bulan Rajab, Rebo akhir bulan Rajab, tanggal 24 Rajab tahun 676 Hijriah. Kita bisa hitung 676 dikurangi 631 berapa? 45. Mati tuh kiai. Masih muda, muda tua, muda. Belum kawin. Jangan ditanya anaknya, bini aja belum ada. Imam Nawawi belum nikah, mati umur 45. Kagak laku, bukan kagak laku, belum sempat mikirin nikah, keburu wafat. Kayak gue belum nikah juga udah umur 45. Tar dulu, kita apa karena kagak laku, apa kayak Imam Nawawi? Tar dulu kita itu. Iya, biar jelas. Jangan gua mau nyontoh Imam Nawawi. Kan Imam Nawawi aja umur 45. Belum nikah mati, gua ke Imam Nawawi deh. Tar dulu. Harus dilihat peri kehidupannya. Imam Nawawi itu baca Quran 3 hari khatam. 3 hari khatam. Sehari 10 juz. Imam Nawawi tahajudnya 300 rakaat, ngajar di mana-mana, ngarang kitab. Waktunya habis buat ilmu. Gua kayak Imam Nawawi ini belum nikah, lain karena gak laku kita mah. Iya, benar nggak? Nah dia kayak begitu, nggak tuh sehari 10 juz, tahajud ratusan rakaat, ngarang kitab, ngajar. Kita ngomongin kitabnya dulu.
Karena Imam Nawawi ini wali kutub. Jangan dikata bujangan kagak jadi wali, keliru. Bisa saja bujangan jadi wali, wali gede. Bujangan, kuburannya diziarah, kitabnya dibaca. Begitu. Di Nikmatul Ittihad dulu keburu khatam mualim, nggak tahu diterus napa kagak. Ada kitab namanya Mughnil Muhtaj, masih dibaca nggak tuh? Masih di Nikmatul Ittihad. Siapa sekarang baca? Itu Mughnil Muhtaj tuh ngejabarin kitab karangan Imam Nawawi yang kita bicarakan. Gitu, namanya Minhajut Thalibin, dijabarin oleh Khatib Syirbini, ulama besar Mesir, 4 jilid, namanya Mughnil Muhtaj. Masih banyak di luar Mughnil Muhtaj. Kalau pengen ngerti Minhaj, masih ada 400 kitab lagi. Begitu. Itu Minhaj itu kecil, 4 jilid Mughnil Muhtaj. Yang rada gede An-Najmul Wahaj, 16 jilid penjabaran Minhaj. Kalau pengen ngelotok Minhaj harus ngaji Mughnil Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, 10 jilid, Nihayatul Muhtaj 8 jilid, Najmul Wahaj banyak. Kita harus ngelotok kalau pengen paham Minhaj. Imam Nawawi itu umurnya 45 tahun. Ada ulama mengadakan riset, meneliti Imam Nawawi. Dalam sehari berapa dia lembar ngarang kitabnya. Di sela-sela sibuknya dia baca Quran, dia tahajud, dia ngajar, ngarang kitab. Ada ulama pengen ngitung Imam Nawawi, maka umur 45 tahun dibagi jumlah lembaran karyanya. 45 tahun dibagi seluruh karya Imam Nawawi. 45 tahun tuh, maka seharinya Imam Nawawi dari brojol lahir 100 lembar. Dari brojol lahir, hitungnya dari brojol. Kalau ngitungnya dari kita umumnya jadi sarjana umur 23 mulai nulis skripsi dia, waduh kalau bisa dihitung. Ini ngitung dari brojol, ngitung dari lahir. 45 tahun dibagi seluruh karangannya, jumlah lembarannya itu per hari dari brojolnya sampai mati 100 lembar. Kalau kita ngukur kayak kita umur 23, waduh bisa sehari 400. Itu yang jadi doktor aja belum, begitu ya kan? Begitu, dikit, begitu. S2 berapa ya? 200 pas. Tuh, S2 aja 200 pas. Itu berbulan-bulan. Ini sehari 300. Tuh, kalau membagi dari umur 23 kan rata-rata begitu ya kan, 17, 18 SMA, anggap 4 tahun kan begitu. Dari umur itu sulit ngitungnya. Maka Imam Nawawi itu ayatun min ayatillah al-azimah, satu tanda kebesaran Allah. Orang dikasih keramat, waktunya luar biasa. Sibuk kayak begitu, keburu ngarang kitab macam-macam. Imam Nawawi karyanya banyak dalam berbagai disiplin ini. Karyanya
Biar kata bujangan, ya Allah, nerangin pernikahan itu lebih dari 5 jilid segede Quran. Isinya bagaimana hukum pernikahan. Kita yang udah nikah baru ada gundul, ada gondrong, susah. Benar nggak? Ini sulit nih. Ini tentang kekeramatan Imam Nawawi. Ulama hebat madzhab Syafi'i. Hebat Imam Nawawi. Nggak ada ulama itu sampai ilmunya luar biasa. Ngarang kitab fikih namanya Al-Majmu', ensiklopedia hukum Islam. Ternyata enggak sempat habis, keburu habis umurnya Imam Nawawi. Enggak kelar mendekati bab jual beli hukum muamalah. Majmu' dikarang oleh Imam Nawawi itu jumlahnya ada 22 jilid segede Quran. Itu belum kelar. Diterusin oleh Imam Subki. Baik, saya lanjutin kitab ini. Mati juga. Belum keburu kelar, baru 2 jilid dia nambahin. Belakangan Rektor Al-Azhar nama Syekh Bakir Al-Muti nerusin. Alhamdulillah beliau kelarin, tapi beliau stres mau ngikutin ala Imam Nawawi. Berapa modal referensi meneruskannya? Lebih dari 800 judul kitab yang kalau kita beli nggak cukup semiliar duitnya untuk nerusinnya. Gila itu Imam Nawawi, ilmunya menguasai apa aja itu. Umurnya 45, umur mati. Itu Imam Nawawi. Ada hizibnya, hizib Nawawi, amalan keselamatan. Imam Nawawi luar biasa. Imam Nawawi, Imam Subki, ulama gede. Ibnu Taimiyah habis dibantai oleh Imam Subki, sampai ngarang kitab Ad-Durratul Mudiyah fi Dhalalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah yang dielulukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab oleh Wahabi, Ibnu Taimiyah yang digelar Syekhul Islam, habis sama Imam Subki, ditelanjangi. Tapi ketika lewat di satu kampungan, dia tanya, ini kampungnya siapa? Kampungnya muridnya Imam Nawawi. Lagi naik unta, jalan kaki, turun kampung muridnya doang. Saking salutnya Imam Subki, Imam Nawawi, ibarat naik motor dituntun motornya, enggak diselam. Kita harus hormat sama Imam Nawawi. Cuman belum muridnya itu kampung itu. Saking hebatnya Imam Nawawi, itu luar biasa Imam Nawawi. Maka kitab-kitabnya luar biasa. Ada hadis Arba'in Nawawi, dia juga begitu. Fikihnya ada yang kita luar biasa. Kata Syekh Zainuddin, sehingga paparin panjang Imam Nawawi ini. Imam Nawawi menjadi rujukan kitabnya daripada madhab Syafi'i. Orang bermadhab Syafi'i kudu balik pendapatnya kepada pendapat Imam Nawawi. Satu lagi namanya Imam Rafi'i. Keramatnya Imam Nawawi, saya cerita keramatnya dulu. Lagi ngarang kitab, lampunya mati, petromaknya habis minyaknya. Zaman dulu petromak pakai lampu minyak tanah, mati. Allah kasih telunjuknya nyala, jadi listrik. Telunjuk nyala, jadi ngarang kitab nggak berhenti. Wong terang. Tuh hebatnya Imam Nawawi. Kayak begitu keramatnya.
ditulis di dalam kitab Faidul Ilahil Malik oleh gurunya Syekh Nawawi Banten, Al-Imam Al-Habib Umar Barakat Asyami, dalam mensyarahi Umdatus Salik. Keramatnya daripada Imam Nawawi, telunjuknya nyala jadi petrol, nyala jadi ngarang gak berhenti, karena dia aduh innalillahi ngarang lagi. Itu nyesel, Allah sampai kasih telunjuknya nyala. Enggak kayak kita. Kalau kita nih ngaji lampu mati, alhamdulillah, alhamdulillah, perek ngaji, perek, bagusnya, perek begitu. Emang kita emang gak demen banget di agama. Ini lain Imam Nawawi, hampir dikasih karomah kayak begitu tuh, luar biasa. Ntar kita ziarah, Allah kasih rezeki banyak, kita ke Damaskus, Syria, ntar kita ceramain di makamnya gitu. Jadi enak kalau ceramah tentang manaqib Imam Nawawi di makamnya enak. Kayak dia ke Mesir, kita cerita Syekh Ahmad Badawi di makamnya, Ibnu Athaillah pengarang hikam di makamnya, Imam Syafi'i di makam Imam Syafi'i. Siapa Imam Syafi'i? Enak di samping makamnya. Jadi kan cerita wali-wali enak sekali, ziarah ketemu wali, dongeng wali kan asik begitu. Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika orang soleh namanya disebut saja rahmat turun, apalagi kita amalin ajarannya. Begitu namanya disebut turun, rahmat Allah. Nah, Imam Nawawi salah satu kitabnya namanya Riyadhus Shalihin, kitab hadis yang isinya hadis sahih semuanya, sesuai janji Imam Nawawi di muqaddimahnya. Saya tidak bakalan tulis kecuali yang saya tulis hadis sahih, baik dari Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan lain-lain, semuanya sahih. Kata Imam Nawawi, meski ada yang mengoreksi orang belakangan, katanya enggak sahih, tapi sahih indah Nawawi. Isinya 1897 hadis, hampir 2000. Riyadhus Shalihin 2000. Kalau kita bedah satu hadis, satu pertemuan berarti 1897 pertemuan. Kalau ngajinya sebulan sekali sampai tamat, kita belum tamat, kita udah tamat. Kalau mau diterang banyak, hampir 2000 hadis, 2000. Kalau lagi ngaji tiap hari aja setahun 360 ya, 3 tahun dah, 3 tahun setengah, 4 tahun dah. Itu ngaji tiap hari, itu nggak bolos. Apalagi ngajinya 2 minggu sekali, bolos lagi. Ramadan dah tambah lama aja itu kitab tamatnya. Kalau mikirin tamat, Riyadhus Shalihin isinya ada 17 kitab sehadis, sebuku itu 13 judul besar gitu. Kalau di Quran itu ada juz, ada surat, surat kan lebih kecil. 17 kitab dan 265 bab. Riyadhus Shalihin 265 bab. Kehebatan kitab Riyadhus Shalihin adalah isi kitab itu bagaimana pembentukan karakter seorang muslim supaya hidup benar
tidak keluar dari tuntunan dan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mengolah jiwa supaya menjadi pribadi yang bersyukur, bersabar, ikhlas, qanaah, zuhud dan segalanya. Di kitab itu lengkap tentang perilaku kehidupan seorang muslim kalau pengen benar. Bagaimana kita harus menjadi orang yang sabar? Apa keuntungannya dengan sabar? Bagaimana kita mencontoh Nabi? Apakah kita harus melebihi daripada apa yang Nabi lakukan? Itu diterangkan di dalam kitab itu tentang bincang-bincang 3 orang sahabat setelah mengenal Nabi. Nabi itu suka tahajud, Nabi itu suka puasa, Nabi menikah juga. Kata dia, ya kita orang payah dah, kalau mau ikut Nabi berat, kita kan siapa kita. Kata dia, ini kan gambaran kita ini orang. Maka saya janji, saya pokoknya mau puasa saban hari, kagak bakalan buka biar saya bisa ada di kakinya Nabi, ngikut Nabi. Kalau Nabi mau Senin Kamis itu kan Nabi, saya mau saban hari aja puasanya. Kata yang kedua, saya mau malam gak bakalan tidur, melek dari sore sampai pagi, sholat aja gak berhenti-berhenti. Kata yang satunya, pokoknya saya mau bujang seumur hidup, ogah nikah-nikah, takut keganggu ibadah saya sama bini. Kedengaran sama Nabi, obrolan orang ngomong apa anda contoh saya aja. Saya kadang puasa, saya juga buka, enggak puasa terus. Saya juga sholat malam, saya juga tidur. Begitu saya juga menikah, ya ibadah. Orang menikah aja ibadah. Begitu, mandinya kan gede ganjarannya. Kalau bujangan mandi gak ada ganjaran pagi. Kalau menikah kan gede mandi wajib, ganjaran. Begitu enak. Jadi kata Nabi, biasa aja dalam hidup. Waktunya ibadah, waktunya kerja, waktunya ngaji, Allah saja. Ini kan kehidupan kita orang. Di Riyadhus Shalihin dijelasin, diawali dengan kitabul ikhlas, menyetir hadis innamal a'malu binniyat, diawali dengan ayat Quran wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Awal dari Riyadhus Shalihin itu begitu. Kita disuruh ikhlas, itu ada. Maka karena kita berusaha mendidik suruh ikhlas, suruh sabar, suruh syukur, suruh qanaah, suruh zuhud dan seterusnya, maka kata Syekh Zainuddin, saya enggak mau panjang-panjang bagaimana nyontoh Nabi Muhammad. Saya gak mau jabarin panjang kitab ini, nerangin bagaimana cara kita nyontoh Nabi Muhammad. Kata yai kita, wislah toli' Riyadhus Shalihin, ente ngaji aja kitab Riyadhus Shalihin, ngaji wa ahkiman ma fihi, mantepin. Jangan jiro, ngaji ditaruh, mau malam Jumat dicari lagi, kena debu, pakbul ditepak ngebul, banyak debunya. Jika ngaji dibaca-baca, jangan tidur, ngaji tidur, jangan. Ngaji yang benar.
kitab Riyadhus Shalihin dikaji, difahami, dihayati kandungan makna pesan-pesan mulia Rasulullah di situ, bagaimana pribadi muslim dalam beribadah kepada Allah, mengerti tujuan hidup bahwa kita untuk mengabdi kepada Tuhan sebagai khalifatullah fil ardi, bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara memanfaatkan hidup, bagaimana cara hidup berarti, bagaimana cara hidup bermanfaat, bagaimana memanjangkan nilai-nilai hidup, bagaimana kita bermasyarakat, hayati di dalam itu. Habis dihayati, wa'amala, amali. Bila itu sudah diamani, tadfar bisa'adati, Anda bahagia, Anda memperoleh kebahagiaan. Disitulah ada Rasulullah. Baca aja Riyadhus Shalihin, sudah banyak diterjemah oleh banyak orang, dan tidak luput Wahabi pun ikut campur menjabarkan kitab ini. Jadi rada repot kita membacanya pada penjabaran yang Wahabi punya. Yang tua Ibnu Alan dalam Dalilul Falihin 4 jilid begitu. Ada yang belakangan Nuzhatul Muttaqin daripada paparan Riyadhus Shalihin. Di luar ini banyak daripada saudara-saudara kita, tokoh-tokoh besar Wahabi menjabarkan Riyadhus Shalihin. Bagaimana pentingnya bertawassul, nanti bakal dibantah oleh Wahabi, ini dhaif, tidak boleh dipakai, ini kerjaannya begini, nyalahin mulut. Imam Nawawi hebat. Jadi Riyadhus Shalihin ada 2 hal penting mengapa kita harus mengkajinya. 1, sebab pengarangnya wali kutub yang luar biasa sejarah hidupnya. Yang kedua, kandungan isinya hadis-hadis tarbiyah, edukasi, olah jiwa, mendidik hidup biar tenang, bagaimana cara menjalani hidup, bagaimana biar hidup enak, bagaimana hidup menarik. Mohon maaf, antum punya duit, beli aja di pasar, banyak yang sudah diterjemah. Riyadhus Shalihin, baca pelan-pelan. Ini salah satu kitab yang diwasiatkan oleh ulama kudu ada di rumah muslim. Di antaranya Imam Nawawi juga, Al-Adhkar An-Nawawi, isinya wiridan-wiridan Rasulullah, apa aja doa-doa Nabi, namanya Adhkar Nawawi. Beli saja, itu banyak yang nerjemah, isinya doa. Kalau sakit Nabi doanya apa, itu ada di situ. Zikir-zikir, kalau mau tidur doanya apa, Nabi bangun tidur doanya apa, habis sholat doanya apa, kalau sujud doanya apa, kalau usap wajah salam doanya apa, semuanya. Adhkar Nawawi, Imam Nawawi hebat, begitu hebat sekali Imam Nawawi, ulama yang sangat-sangat luar biasa. Bagaimana kita menata kalbu, bagaimana kita mengontrol anggota tubuh, ada di kitab Riyadhus Shalihin. Silakan dibaca, atau duduk di majelis yang ngajar Riyadhus Shalihin, duduk supaya kita mendapatkan nasihat daripada pesan-pesannya Rasulullah, cara hidup benar supaya hidup ini enak. Sebab dunia adalah madrasah kehidupan. Apa yang kita alami adalah soal-soal daripada perkuliahannya.
Bagaimana cara kita menjawab itu? Itulah kitab Riyadhus Shalihin. Penting kita ngaji, diawali dengan Kitabul Ikhlas. Panjang, diawali dengan ikhlas pada niat, kudu tulus niatnya. Diceritakan bahwa orang udah bunuh 100 orang ada di situ. Bab taubat yang benar banyak dah. Maka kata kiai kita, wislah saya nggak mau jabarin Riyadhus Shalihin panjang, kitab Hidayatul Adqiya ini. Kalau harus terangin, saya cuma nyuruh aja. Kalau pengen akrab dengan Rasulullah, pengen mengenal sunnah-sunnah Rasulullah, wis baca aja kitab Riyadhus Shalihin. Bila Anda baca terjemahnya, Anda hayati kandungan maksudnya, lalu Anda amali, wis Anda hidup dalam kebahagiaan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Kita pertama kali beli dulu, jangan ngaji dulu. Mau ngaji kita nggak ada, beli dulu. Beli, ada duit, niat, nggak punya duit, minta sama Allah, beri kami rezeki, kami pengen beli kitab Riyadhus Shalihin, mengamalkan kitab Hidayatul Adqiya, karena kami dididik oleh Kiai Zainuddin yang arang Hidadqiya untuk mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, karena kami pengen sukses dunia akhirat. Minta duit sama Allah. Kalau punya duit beli di pasar ya beli 100.000 lah, begitu, nggak mahal, begitu. Beli aja Riyadhus Shalihin. Sekarang online banyak, begitu, beli aja. Terjemah kayaknya banyak yang terjemah, banyak, silakan saja beli, dibaca terjemahannya aja, terasik dari judul-judul yang ada. Pokoknya jumlah hadisnya 1897, hampir 1900, bahasa gampangnya hampir 2000. Biasanya ulama menyebutkannya kurang lebih 2000, namanya kurang lebih itu begitu. Tapi ada ulama besar dari Beirut, begitu, Imam Yusuf An-Nabhani, Riyadhus Shalihin kegedean, hadisnya hampir 2000, dikecilin nama beliau, diambil hadis-hadis yang riwayat Bukhari Muslim aja, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah lainnya enggak, dari Riyadhus Shalihin. Namanya Tahdzibun Nufus fi Tartibid Durus. Rada kecil, kurang lebih 800, jadi separuhnya 800-an, hampir 900 kalau nggak salah hadisnya. Karya, jadi Mukhtasar Riyadhus Shalihin, ringkasan Riyadhus Shalihin. Tapi yang dipetik Bukhari Muslim aja jadinya Imam An-Nabhani, saya singkat Riyadhus Shalihin dan saya petik Bukhari Muslim saja. Jujur ini bukan ringkasan, tapi ini adalah potongan aja lah, kata dia. Siapa saya, siapa Imam Nawawi, jangan-jangan ringkasan saya enggak keangkut semua Saripati ini, kata Tuhan Imam Yusuf An-Nabhani. Begitu. Ala kulli hal, kita kudu beli Riyadhus Shalihin, atau ada majelis ngaji Riyadhus Shalihin, kita ada waktu duduk aja di situ, karena ngaji kitab itu kalau benar dijabarkannya adalah ngaji akhlak, ngaji tarbiyah ruhiyah, bagaimana hidup benar supaya benar-benar hidup. Itulah Riyadhus Shalihin. Dua keunggulannya, satu dari sisi pengarangnya, dua dari konten dan fitur-fitur isinya yang sangat luar biasa,
dalam membimbing kita baik secara individu maupun secara bermasyarakat. Ini sajalah ngaji kita, jangan banyak-banyak. Kita mau kelasnya sebaris ngajinya gitu. Apa mau ditamatin malam hari ini ya? Jangan ya, dikit-dikit aja lah. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silakan. Allah.